Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Alhamdulillah pada malam Sabtu ini kegiatan Majelis Taklim Yayasan Wafiz Alamin Center sudah siap. Persiapannya cukup matang dan untuk sahabat muslim yang tidak sempat menghadiri kajian Majelis Taklim malam Sabtu ini, cukup klik channel YouTube Nur Anwar Amin karena kita live siarannya secara langsung. Jadi bagi sahabat-sahabat muslim yang ingin ikut taklim bersama Yayasan Wafiz Alamin Center setiap malam Sabtu, klik aja di channel YouTube Nur Anwar Amin. Dan sahabat muslim yang paling seru nih, biasanya kita selalu menyiapkan konsumsinya yang dilakukan oleh para ibu-ibu seperti apa. Ayo kita lihat yuk. Halo sahabat muslim tuh. Wah, ya kan, konsumsinya adalah menu nasi uduk. Ini siapa yang masak? Halo, siapa yang masak? Wah, ini chefnya ini. Nenek. Nenek, nasi apa sih Nenek ini masak nih hari ini? Hari ini si Nenek masak Nasi uduk. Nasi uduk kalau orang Sumatera namanya nasi lemak. Nah, kalau orang Malaysia itu nasi lemak nyebutnya. Nasi uduk. Hari ini berapa liter ini Nek yang dimasak untuk persiapan Majelis Taklim? Satu gantang 10 liter ya, 10 liter. Bumbunya apa aja sih Nek kalau masak nasi uduk? Bumbunya apa aja? Santan, terus jahe, bawang putih, kencur, serai, daun salam. Nggak pakai micin nggak? Oh, gula nggak? Li, pelan-pelan Li. Ini cucunya Nenek yang masak nih. Jadi launya hari ini apa ini? Ini launya hari ini telur. Telur. Jengkol. Semur jengkol, favorit orang Betawi. Semur apa? Daging. Jengkolnya dicampur apa tuh? Tempe sama tahu, ya kan? Terus dimasukin juga sama bawang-bawang goreng tuh ya. Wis, mantap nih, ya kan? Jadi buat para sahabat-sahabat muslim yang ikut menghadiri Majelis Taklim malam Sabtu Yayasan Wafiz Alamin Center memang disiapkan seperti ini. Ini memang ngajinya setiap ngaji dikasih nasi ya? Seling-seling gitu ya. Biasanya nasi, terus biasanya apa lagi? Gorengan. Terus kadang singkong. Singkong rebus, pisang rebus. Hari ini spesial berarti? Spesial. Mudah-mudahan ya semua yang terlibat di pengajian, baik yang ngajar, baik yang ngelarin tikar, baik yang ngasak, maka mendapatkan keberkahan ilmunya. Hidupnya berkah, sehat, panjang umur, dan tentunya ketika kita nanti mati di alam kubur, kita mendapatkan ahli pahala karena membantu orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, yang terpenting lagi adalah bisa mati dalam keadaan mati syahid. Jadi bukan hanya orang-orang yang belajar saja, tetapi orang-orang yang membantu proses belajar itu, salah satunya adalah konsumsi yang sedang dilakukan. Mau mati syahid nggak, Nek? Mau? 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 Maunya pernah Oh, maunya nanti, insya Allah mudah-mudahan ya. Oke, sahabat muslim, terima kasih. Selamat menikmati ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat banyak kaum ibu bisa belajar, bisa juga membantu orang-orang yang belajar. Thank you. Keselamatan, ini bulan Muharram, bulan keselamatan. Puncaknya pada hari Asyura. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun pada bulan Muharram, pada Asyura. Jadi kalau kita membaca sejarah-sejarah ini, termasuk Nabi Isa juga ketika mau dibunuh sudah nggak ada jalan selamat, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ke langit. Itu juga pada Asyura di bulan Muharram. Ini kalau kita baca sejarah, hal-hal ini mustahil secara logika. Mustahil selamat dari terjangan banjir yang begitu luar biasa di zaman Nabi Nuh. Logika itu nggak nyampe. Yang main logika saat itu tenggelam juga siapa? Putranya Nabi Nuh. Secara logika selamat.
secara logika selamat. Cuman ketika banjir besar kan logika dia bilang nggak selamat. Awalnya dia bilang selamat karena dia bilang sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik gunung ke bukit yang bisa menyelamatkan saya dari air, maksudnya dari banjir tadi. Nabi Nuh sudah ngasih tahu, memperingatkan anaknya, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang selamat pada hari ini dari amrillah, maksudnya min azabillah, dari azab Allah. Itu bocah dablek juga. Lugur banget. Agak mau juga pakai otak mikirnya. Ternyata air itu melebihi, bukit melebihi gunung, nggak ada yang selamat. Illa man rahim, kecuali yang dikasih rahmat, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yang ikut Nabi Nuh, yang ada di kapal itu. Bahkan kalau di Jawa, satu surah kan artinya Asyura 10. Itu diistilahkan bulan surah, itu bulan Muharram. Satu surah itu berarti satu Muharram. Padahal surah maksudnya adalah Asyura 10. Jadi sampai ditarik 10 itu menjadi nama satu bulan. Bulan surah namanya. Ramai itu kalau di Keraton Jogja. Dari mulai Kesultanan Mataram berdiri kan ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang itu ramai kalau udah satu Muharram. Disebut dalam istilah Jawa satu surah. Cara menghormati bulan Muharram. Nah, tentu kita ingin secara syar'i bagaimana caranya menghormati bulan Muharram. Di antaranya kita berpuasa di bulan Muharram. Kalau nggak semua ya paling nggak tadi Asyura 10 Muharram. Kira-kira hari apa tuh? Kamis. 17 Agustus hari Selasa ya. Kamisnya 10 Muharram, bukan Jumat ya? Kamis. Kalau nggak digeser. Kalau nggak digeser trennya. Ya mudah-mudahan kagak digeser lagi dah. Mudah-mudahan kayak 17 Agustus kagak digeser. Atau kayak hari-hari nasional nggak pernah digeser. Nah, ini juga mudah-mudahan ya pejabat-pejabat ini diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggeser yang merupakan hari-hari besar umat Islam di bulannya. Ya sama-sama. Ya paling enggak serida tuh paling enggak. Walaupun secara agama kan harusnya kan tinggian agama daripada yang sifatnya duniawi harusnya. Ya tapi ya udahlah, kita bagaimana caranya ya. Ya udah sama-sama. Ya sudah, kalau pakai hewan tersebut cukup sembelih niat akikah. Dijadikan 8 potong jadi 8 nasi box, kemudian dihantarkan kepada rumah-rumah fakir miskin. Selesai, maka orang tersebut insya Allah dengan izin Allah akan mendapatkan pahala sunnah akikah ya. Nah, itu jadi solusi untuk yang kurang mampu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wahia qadhiyatin. Namanya akikah itu sama persis seperti kurban. Ini dari segi kriteria hewan. Wala yuksaru almun. Bagaimana cara mengolahnya? Cara mengolahnya pertama, apabila kita ingin mengolah tulangnya, maka diusahakan, disunnahkan jangan sampai memotong tulangnya. Jadi kalau memang tulang kaki itu panjang, ya sudah olah apa adanya, jangan dipotong. Itu sunnahnya. Ya nggak muat sih bener emang ya, kecuali kita punya tempat yang sangat besar. Ya, tapi itu sunnah. Sunnahnya seperti itu. Ya, tulang kaki yang panjang ya sudah olah apa adanya, tidak usah dipotong. Tulang iga yang panjang juga olah apa adanya, tidak usah dipotong. Itu sunnah. Iya sih betul, nggak kebagian ya, nggak jadi banyak soalnya. Tapi ala kulli hal itulah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa filosofinya? Ini ada filosofinya juga ternyata, Pak.
Jadi kata Shahibul Hawashi, para ulama mengatakan, ya, dengan tidak dipotong-potongnya tulang, kita tafaulan, tabarrukan, kita berharap anak kita memiliki mental yang kuat seperti tulang tersebut yang tidak terpotong. Pergi haji atau umroh, ibadah di Masjid Madinah, gitu. Ini kata Kiai Nung, ya, kalau kita ikut umroh Muhammadiyah, waktu ikut umroh Muhammadiyah, kalau kita beribadah di Masjid Madinah, pahalanya berapa kali lipat tuh? 1000 kali lipat. Di Masjid Madinah, di Masjidil Haram gedean lagi, berapa? 100.000 kali. Itu kalau ibadah, kalau berbuat kebaikan di Masjid Madinah dan Masjidil Haram, pahalanya segede itu. Tapi kalau kita berbuat maksiat di dua tempat itu, juga dosanya dilipat gandakan sebanyak dan segede itu. Ya. Iya. Makanya kalau ada di tempat-tempat kayak begitu, hati-hati Pak. Jangan ingat pahalanya doang gede. Ya Allah, dosanya juga ini salahin. Gitu ya. Nah, jadi hadirin sekalian, di bulan Muharram nanti itu termasuk di syarri ma khalaq wa min kulli ainin aw amat min kulli syarri ma khalaq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian kita tiup-tiup tangan kita 3 kali digosok. Nah, kita baca doa untuk orang sakit. Rabbannas bawa al-hibil ba'sa isfi anta syafi la sifa illa sifa'u sifa la yughadiru man wala alaman. Ya begini, baru kita, nah, ini udah mulai goyang kan? Oh, tidak. Iya. Tomang. Nah, begini nih ya. Awas terus tendang. Tutup jangan. Deketin plastiknya. Deketin. Tutup. Dekat masuk ke mulut, cek mulutnya. Awas semuanya. Ayo keluar semuanya. Kamu Jin, keluar. Ini dia pura-pura nangis ini. Dia minta empati kita, minta belas kasih kita. Ya. Kamu ngapain di sini? Ayo, keluar. Ayo. Coba deh.